Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Saya ingin komentari Habib Ribo ya. Jadi saya baru nonton acara TV One, Catatan Demokrasi, di mana Habib Ribo ini ya, kita bukan bermaksud untuk menghina ketuhanan Rasulullah ya. Gini guys ya. Saya hormat pada Habib, saya hormat ya. Siapapun Habibnya. Cuman ini sedikit nasihat ya. Meskipun saya adalah bukan siapa-siapa, tapi siapapun berhak memberikan nasihat. Apalagi kepada seorang habaib gitu kan, orang yang jadi panutan. Jadi harusnya beliau itu bicara dengan ilmu. Nah, ini adalah berbahaya kalau sempat didengar orang-orang dan orang-orang ikut guys. Tuh Anda bayangkan ya. Jadi debatnya itu antara Habib Ribo dengan Egy Sujana itu tentang Al-Maidah ayat 32 tentang perkara membunuh ya. Habib Ribo mengatakan ya, kita boleh membunuh orang jikalau orang itu hendak membunuh orang lain. Jadi kalau orang itu mau membunuh, kita berhak membunuhnya gitu. Membunuhnya duluan, menembak dia gitu. Nah, itu sama sekali bukan Al-Maidah 32 ya. Al-Maidah 32 ya, ini bukan bicara tafsir ya. Kita lihat langsung konteks ayatnya ya. Membunuh seseorang itu boleh kalau dia melakukan pembunuhan, sudah melakukan pembunuhan ya. Kalau orang itu belum melakukan pembunuhan, kita tidak boleh membunuhnya. Paham ya? Nah, makanya misalnya kayak kepolisian itu kenapa ada tembak kaki misalnya. Siapapun itu ya, mau dia itu menangkap pembunuh, kecuali kalau nyawanya terancam ya. Ibaratnya memang betul-betul dia itu mau membunuh gitu ya kan, karena motif orang kita nggak tahu isi hatinya gitu. Misalnya seorang tuh mau memukul kita atau ibaratnya mau menghajar kita, mungkin dia cuma berniat sebatas menghajar gitu kan. Nah, kita punya opsi, makanya kepolisian tuh punya opsi untuk menembak kaki, ada opsi untuk menembak kaki. Jadi nggak semata-mata ada penjahat ditangkap polisi atau siapapun itu berusaha untuk ditangkap polisi lalu dia berusaha melawan. Kita nggak tahu isi hati orang ya. Jadi yang usaha paling maksimal dilakukan polisi adalah tembak kaki, kecuali memang betul-betul nyawanya terancam. Misalnya tuh memang dia pakai pistol, jadi senjata yang memang memang kelihatan berbahaya, tapi kan tetap jarakkan kaki gitu. Jadi misalnya kalau Anda apalagi misalnya aparat ya, mereka sudah berpengalaman, mereka bisa melumpuhkan tanpa membunuh. Jadi dengan itu dia menembak kaki misalnya, melumpuhkan ya, jadi orang itu bisa ditangkap, bisa diinterogasi, bisa diketahui motifnya. Jadi bisa diketahui dengan pasti motifnya, daripada menghilangkan nyawa sementara orang ini belum tentu niat membunuh gitu. Jadi ada kepastian karena ada opsi tembak kaki gitu. Kecuali nggak ada opsi tembak kaki melumpuhkan, jadi memang kalau orang tuh memang tidak terbuka opsi itu gitu ya. Karena jadi kita akan lihat ayat Al-Maidah 32. Jadi bukan jikalau hendak membunuh tapi sudah melakukan pembunuhan. Jadi hukum qisas itu berlaku ketika orang itu setelah membunuh, Anda boleh bunuh dia ya. Jadi bukan dia hendak membunuh, karena niat orang nggak ada yang tahu. Ingat, isi hati manusia hanya Allah yang tahu. Jadi Anda jangan berlaga atau bergaya seakan-akan Anda itu ada Allah gitu, yang tahu isi hati manusia. Ya, siapapun itu ya, kita tidak tahu dia punya. Bahkan orang-orang yang membunuh tuh kadang-kadang dia bermuka biasa, bermuka tidak bersalah, bermuka polos, tapi sebenarnya ada pembunuh berdarah dingin gitu. Jadi bukan dilihat dari penampilan, dari aksi guys, enggak. Jadi ketahuan itu kalau dia sudah melakukan pembunuhan, jelas. Jadi orang itu dikatakan pembunuh ketika dia sudah membunuh. Kita nggak bisa mengatakan pembunuh adalah orang yang hendak membunuh, nggak bisa. Ya, kalau dia belum melakukan pembunuhan itu tidak bisa dikatakan membunuh. Jadi titel pembunuh itu hanya ditempatkan pada orang yang sudah melakukan pembunuhan. Ya kan? Kalau orang dikatakan hendak membunuh itu baru asumsi, dugaan. Karena orang nggak bisa memastikan isi hati manusia. Yang bisa dipastikan adalah fakta kalau sudah terjadi. Makanya usaha preventif adalah dengan pelumpuhan. Makanya jadi aparat itu guys ya, jadi kalau aparat itu mengikuti kata-kata Habib Ribo bahaya. Jadi misalnya ada aparat kepolisian atau siapapun itu ya, kalau dia berasumsi orang yang akan membunuh ya, lalu dia sebelum orang membunuh dia membunuh, itu bahaya. Padahal ada opsi lain yang lebih aman, lebih syar'i, yaitu dengan melumpuhkan gitu.
Dengan dilumpuhkan, orang ini bisa diketahui motifnya apa, bisa diadakan pembuktian, penyelidikan dan pembuktian, gitu. Kecuali ada Tuhan yang sudah tahu isi hati manusia. Contoh kayak kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa heran kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil. Nah, karena Nabi Khidir dikasih tahu Allah yang Maha tahu bahwa anak kecil ini nanti akan membunuh kedua orang tuanya. Nah, sekarang kita akan bacakan. Jadi yang benar adalah apa namanya Ustadz Edi Sujana. Jadi dari segi ilmu ya, mohon maaf sekali lagi. Habib Kibo itu jangan lagi dengan ilmunya Habib Bahar bin Smith atau Rizik ya. Dengan ilmunya Ustadz Egi aja sudah kalah gitu guys. Ini perkara Al-Maidah loh. Saya sering bahas ini nih ya. Jadi saya sering bahas hal ini ya. Kalau Anda lihat video-video saya ketika saya membantah, mengomentari umat-umat non-muslim yang menuduh Islam itu adalah teroris, itu pakai ini ya. Saya mengatakan bahwa Islam itu tidak mengajarkan pembunuhan, tidak mengajarkan membunuh diri. Buktinya Al-Maidah 32, itu sering saya sampaikan. Jadi kita tidak boleh membunuh kecuali orang itu membunuh duluan. Nah, membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia, itu sering saya sampaikan. Jadi saya tahu betul hal ini gitu. Nah, saya kecewa ya. Saya terkejut. Kok Habib Kribo, seorang Habib nggak tahu, bahkan Al-Maidah 32 itu nggak paham guys gitu. Nah, juga mengenai konteks jihad. Jadi konteks jihad itu dia menyempitkan dengan damai. Oke, damai termasuk jihad, tapi jihad itu ada damai, ada melalui peperangan. Jikalau suatu kedamaian itu tidak menghasilkan suatu hal, makanya perlu perang. Maka Rasulullah itu kenapa dia memerangi kaum kafir Quraisy ketika merebut Mekah, itu konteksnya nggak bisa dicapai dengan kedamaian. Jadi Rasulullah berperang itu ketika konteks damai tidak tercapai. Kalau misalnya konteks damai tercapai, tidak perlu perang. Jadi dalam konteks perebutan kembali kota Mekah, itu Rasulullah menjalankan konsep keduanya. Jadi jihad perang dan damai. Jihad perang ketika beliau mempersiapkan pasukan untuk merebut kota Mekah. Jihad damai terjadi ketika penduduk Mekah, orang kafir Quraisy Mekah ini menyerah. Jadilah konsep damai. Nah, jadi tidak langsung damai, guys, gitu. Kalau damai tidak bisa disolusi, perang. Gitu. Tapi kalau damai jadi solusi dari damai. Jadi jihad itu tidak damai melulu, enggak. Kalau jihad itu damai melulu, ya Nabi tidak akan pernah berperang. Beliau akan selalu ya tidak pernah berperang sama sekali, selalu damai gitu. Jadi kalau Nabi jihadnya damai terus, Mekah tidak akan direbut. Karena Nabi merebut Mekah dengan pasukan. Nah, di sana baru tercipta damai ketika orang kafir Quraisy menyerah. Jadi konsep jihad pun Habib Rizik nggak paham, dikira jihad itu damai saja gitu. Dia menafikan bahwa jihad itu juga melalui jalan perang. Nah, perang ini juga banyak guys, bukan hanya perang dalam konteks senjata, tapi juga perang secara ideologi, perang dakwah. Jadi berjihad membakar semangat umat agar memerangi kezuliman gitu. Karena kezuliman itu harus diperangi. Kita harus memerangi maksiat, kezuliman, hawa nafsu yang baik ada dalam diri maupun orang lain. Itu harus diperangi. Ya, ketika ada ketidakadilan, kemaksiatan itu harus diperangi. Nah, sekarang kita akan bacakan. Jadi di sini dia Habib Rizik ini mengarang guys ya, jujur ini mengarang. Dia mengatakan jikalau orang hendak membunuh, jadi dia memakai kata hendak. Padahal ini telah membunuh, ya. Bukan hendak atau akan. Jadi bukan kita tuh nggak boleh bunuh orang kalau dia hendak membunuh. Kita nggak boleh. Misal ada orang hendak bunuh saya nggak boleh bunuh dia, nggak boleh. Yang saya lakukan adalah melumpuhkannya atau lari, mencari bantuan pada orang yang bisa ini. Makanya gini guys ya, misal saya terjebak dalam kondisi dia orang hendak membunuh saya akan cari cara untuk melumpuhkannya. Kalau saya nggak mampu lawan tangan kosong, saya akan cari kayu atau benda tumpul yang bisa melumpuhkan orang ini. Saya akan pukul kakinya, pukul apa yang melumpuhkan dia sehingga dia tidak menyebabkan kematian gitu. Atau kalau nggak bisa, saya lari, saya mencari bantuan pada orang yang lebih mampu. Jadi bukan berarti ada orang membunuh saya membunuh dia sebelum dia melakukan itu, nggak bisa guys. Itu jelas kontras dengan ayat ini. Kita bacakan ya. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, ingat ya, barang siapa yang membunuh seorang manusia. Jadi ini sudah kejadian, bukan hendak. Ya. Barang siapa yang membunuh seorang manusia alias sudah kejadian, sudah membunuh seorang manusia, bukan hendak nih ya. Nah, bukan karena orang itu membunuh orang lain,
ya kan? Atau bukan karena bukan karena orang itu membunuh orang lain. Ada orang yang membunuh orang lain bukan karena orang ini membunuh orang lain. Berarti orang ini belum melakukan pembunuhan, ya. Jadi konteks bukan karena orang itu membunuh orang lain, itu konteks yang sudah terjadi. Orang itu sudah membunuh orang lain duluan, kita bunuh orang itu, ya. Jadi ini ayat merujuk kepada orang-orang yang membunuh orang lain sebelum dia melakukan pembunuhan, paham ya? Baru berniat hendak gitu, udah kita bunuh, itu masuk ini, ya. Bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Ini konteks ayat bicara ketika ada orang yang membunuh orang lain karena dia menduga orang ini akan membunuh. Nah, contoh dalam konteks kilometer 50, ya, itu kan mungkin aparat mengira mereka akan dibunuh gitu. Lalu mereka melakukan pembunuhan duluan. Nah, itu nggak boleh, guys. Paham ya? Nah, makanya hanya dilumpuhkan, ditembak kakinya misalnya, lalu dihadapkan pengadilan gitu, dibuktikan mens rea-nya, niatnya gitu. Ya kan? Jadi orang ini dikasih kesempatan untuk bersaksi, bukan dengan menjudge niat, karena niat itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu niat itu. Jadi ini ayat, makanya ya, ini kalau para penegak hukum kita paham, ya, kalau saya jadi para penegak hukum, jadi kalau ini kita pakai, kita tidak akan gampang menghilangkan nyawa orang. Meskipun seorang yang kita asumsikan hendak membunuh sekalipun, karena belum terbukti, kita nggak tahu isi hatinya. Makanya dilatihlah banyak cara-cara untuk melumpuhkan. Banyak, guys, bela diri, menembak yang bertujuan untuk melumpuhkan. Misalnya menyasar kakinya atau mengunci gerak tubuhnya sehingga bisa dilumpuhkan, kan banyak itu, ya kan? Jadi poinnya adalah ini. Jadi kalau terjadi, ya, jadi apabila ada orang, ya, berasumsi orang itu hendak membunuh, sebelum itu terjadi dan bunuh duluan, kena ayat ini, guys, kena ayat ini. Nah, jadi ketika dia melakukan itu, berasumsi orang ini hendak membunuh, lalu dia bunuh sebelum orang itu sebelum membunuh, dia kena ayat ini, ya. Jadi seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Nah, dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi misalnya bisa gini, makanya di ayat berkenan misalnya gini. Kalau saya melihat kira-kira ada orang hendak membunuh gitu kan. Ya, hendak membunuh, mungkin karena emosi, mungkin ketika dia hendak membunuh dia berubah pikiran, dia tiba-tiba istighfar, astagfirullahaladzim misalnya. Aku kok terbawa emosi, ya. Makanya sebisa mungkin ketika ada orang hendak membunuh, kita persuasi dulu. Ya, apalagi aparat yang mampu kan, persuasi dulu. Jangan membunuh orang, Pak, itu nggak baik, itu. Pokoknya persuasi, kalau dia nggak mau, tembak kakinya. Ibaratnya lumpuhkan gitu. Bukan dengan dibunuh, guys, itu bertentangan dengan Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah 92 itu mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang mencegah nyawa melayang. Jadi kedua belah pihak akan selamat. Yang orang yang hendak membunuh, yang kita asumsikan hendak membunuh, nyawanya selamat karena tidak kita bunuh. Dan orang yang mau dibunuh pun nyawanya selamat karena tidak dari pembunuhan. Jadi kita melakukan dua nyawa, guys. Coba Anda bayangkan, ya, kalau ada melakukan sebaliknya yang tidak diajarkan oleh Al-Baqarah 2. Ya, Al-Baqarah berapa tadi? Saya lupa. 32, ya. Anda membunuh orang yang hendak membunuh, belum tentu dia membunuh gitu kan. Dan belum tentu dia memang akan terus melakukan aslinya sampai dia melakukan itu. Sementara Anda punya opsi lain, memang udah kepepet kali kan, misalnya, ya Anda mau apa boleh buat, nggak sengaja, karena pembunuhan tidak disengaja, gitu, ngerti kan? Yang nggak sengaja itu, karena misal waktu kejadian begitu cepat gitu kan, misal kita melihat ada suatu pistol dilayangkan, kita pun jadi nggak sempat mikir, guys. Misal kita melihat ada orang menembak orang lain, kita nggak bisa mikir, kita langsung panik. Mungkin tertembak dadanya, tertembak kepalanya, hendak menyelamatkan orang yang ditembak, ya is okay, nggak sengaja. Tapi kalau Anda masih bisa mikir, bisa menyelamatkan nyawa orang yang bahkan hendak membunuh pun, itu bagus sekali. Anda tembak kakinya, lumpuhkan kakinya. Jadi Anda menyelamatkan dua nyawa gitu. Jadi Al-Maidah justru mengajak kita untuk menyelamatkan nyawa baik orang yang hendak dibunuh maupun yang mau membunuh. Mau tahu kita bisa menyadarkan dia dengan hukuman, mungkin hukuman, ya, kalau hukum sekarang mungkin penjara
atau hukum syariat, hukum syar'i misalnya gitu. Jadi justru Al-Maidah 32 ini mengajarkan orang-orang yang nggak ngerti Islam, ya, itu mengajarkan bahwa Islam itu tidak mengajarkan pembunuhan sama sekali, jauh dari itu guys. Mengajarkan untuk bahkan menghindari pembunuhan baik dari sisi yang hendak dibunuh maupun yang membunuh gitu. Jadi menyelamatkan kedua nyawa. Karena yang membunuh sekali, yang hendak membunuh sekalipun masih bisa diselamatkan jalan pikiran dan aksinya guys. Oke. Jadi dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jadi hindari pembunuhan. Baik orang yang bahkan sekalipun orang itu hendak membunuh, hindari. Selamatkan nyawanya, selamatkan dia dari hawa nafsunya, ya. Itulah Islam. Jadi Islam tidak mengajarkan. Jadi kalau sempat Habib Riboni diikuti bahaya. Jadi orang nanti setiap orang akan melihat orang mau dibunuh langsung dibunuh gitu. Dia belum melakukan aksinya, belum coba disadarkan gitu, ya kan, atau dihukum. Karena mungkin dengan hukuman, karena dia belum melakukan aksinya kan. Islam mengajarkan itu guys, mencegah. Jadi ini Al-Maidah 32 ini ajarkannya adalah betul-betul sikap preventif, menjaga dari tumpahnya nyawa, ya, dari pihak yang mau dibunuh maupun yang hendak dibunuh, gitu guys. Oke. Makanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Yaitu berasumsi langsung main hakimi. Padahal kita nggak bisa menjudge hati orang, gitu kan? Nah, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bawah bumi adalah mereka dibunuh atau salib. Jadi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, siapa mereka? Ya itu orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya mungkin dengan cuitannya, gitu kan? Itu termasuk cuitan itu memerangi loh guys. Contoh misalnya kayak Bung Ferdinand Huttayan mengatakan Allahku tidak perlu dibela, Allahmu perlu dibela. Itu sudah masuk memerangi Allah dalam arti cuitan. Itu termasuk itu, kan? Jadi tapi saya tidak menyarankan itu ya. Jadi kita berharap semoga orang-orang seperti Ferdinand Huttayan atau lainnya itu tobat. Mereka tidak lagi memerangi Allah dan Rasulnya, ya kan? Tidak mengatakan Allah itu menghina Allah, mengatakan Allah itu perlu dibela gitu kan? Kalau dia berkata kalau Allahmu berarti bukan Allah dia. Kalau saya katakan Allahmu berarti bukan Allah saya, berarti Allah yang lain, berarti Allahnya umat Islam. Karena saya tahu di agama Kristen, agamanya Bung Ferdinand itu juga ada Allah, ya. Itu sering saya bahas di video saya. Jadi kita menyebutnya melafalkan Tuhan agama Islam itu Allah, Tuhan agama mereka dengan Allah guys. Tapi sama-sama kata-katanya sama, pelafalan berbeda. Tapi kalau konteks dia mengatakan Allahku, itu berarti Allahnya dia. Kalau Allahmu ya Allahnya saya, Allahnya yang lain, semua umat Islam gitu, ya kan? Karena ada dua Allah, yaitu Allahnya umat Kristiani dan Allahnya umat Islam guys, gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.